akal budi, renewing your mind, itu seharusnya terkait erat dengan bagaimana sikap hati. Orang yang memahami tentang kebenaran, itu digerakkan oleh sebuah kehendak. Iman itu terkait dengan apa yang kita tahu, apa yang kita setujui, dan apa yang kita iman itu bukan hanya sekedar apa yang kita yakin benar, tapi harus relevan. Relevan artinya adalah dia memberikan sebuah kontribusi jawaban terhadap pergumulan kita. Poinnya adalah gimana kita bisa melihat kekristenan ini di tengah-tengah semua informasi yang kita dapatkan. Gitu. Jadi akhirnya kita tidak lagi terombang-ambingkan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, sebenarnya inilah sebenarnya fungsi dari apologetika, bahwa itu bukan hanya sekedar pembelaan iman, tapi juga meneguhkan iman orang. Nah, harapannya dari webinar malam hari ini, kita semuanya semakin diteguhkan. Sehingga kita bisa menyadari bahwa apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran bukanlah hanya sekedar berdasarkan informasi dari orang lain yang kita dapatkan, atau kepercayaan yang kita yakini karena kita hidup dalam sebuah budaya, tradisi tertentu yang kita merasa atau meneguhkan kepercayaan dibutuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kebenaran di tengah-tengah semua yang ada di sekitar kita. Maka sebuah kesulitan bagi orang Kristen adalah Kristen itu tidak punya interaksi yang cukup. Nah ini, ya, tidak punya interaksi yang cukup tentang agama-agama yang lain. Ya, saya bukan ngomong kita harus semua paham semua agama. Saya bukan ngomong begitu ya, tapi yang menjadi poinnya adalah gimana kita bisa melihat kekristenan ini di tengah-tengah semua informasi yang kita dapatkan gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak lagi terombang-ambingkan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, ini kan repotnya adalah kita karena interaksi dengan agama lain sangat minim dan membuat kita itu kemudian sulit untuk menemukan sebuah kebenaran dengan apa yang ada di dalam interaksi sosial kita, ya, dengan banyak ya coba bayangkan saja kalau orang lahir dari keluarga Kristen misalnya, ya, dari keluarga Kristen lalu kemudian besar di keluarga Kristen, ya, lalu kemudian sekolahnya sekolah Kristen, tumbuh dewasa juga di dalam kampus-kampus Kristen, menikah juga dengan orang yang sesama Kristen gitu ya. Ya, bahkan ada beberapa orang Kristen itu yang tinggal di dalam lingkungan tetangganya pun ya dengan orang yang berbeda agama pun sulit untuk berkembang interaksi komunikasinya ya. Dan ini menjadi sebuah halangan ya untuk kita itu bisa bertumbuh ya. Ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Oke, saya lanjut ya. Ini soalnya saya ada dampingi satu orang ini tadi lagi ada di pernikahan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi teman-teman meneguhkan iman orang percaya ini penting sekali untuk kita bisa belajar apologetika. Jadi gimana kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi keyakinan kita itu relevan. Itu kan salah satu kunci tentang kebenaran. Jadi 3 hal yang menjadi kunci. Satu, korespondensi. Ya, korespondensi adalah bagaimana kita menemukan sumber kebenaran itu. Apakah sumber itu layak dipercaya? Ya, apakah sumber itu bisa diverifikasi kebenarannya? Yang kedua adalah koherensi. Apakah kebenaran itu semuanya sejalan? Tidak ada yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah bagaimana bahwa kebenaran relevan. Ya. Relevan itu artinya adalah apa yang kita yakini itu bisa menjawab, memberikan sebuah kontribusi terhadap pergumulan kita. Jadi kalau saya ikut di clubhouse ya, di dalam agama-agama yang lain ada room ya tentang percakapan diskusi tentang orang-orang yang berbeda agama, saya masuk ke sana, mereka menyampaikan saya agnostik, saya pemahamannya begini, saya Islam, Buddha, saya punya pemahaman A, B, C, D, dan seterusnya. Lalu ketika giliran saya berbicara, saya mengatakan semua yang disampaikan itu semuanya baik gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah di tengah kondisi kita, misalnya
di dalam kondisi pandemi. Bagaimana keyakinan kita itu memberikan sebuah jawaban. Ya, bagaimana kita bisa mendampingi orang, misalnya keluarga atau diri kita sendiri yang pada saat yang sama mengalami kehilangan demi kehilangan dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kita bisa menemukan sebuah pengharapan. Ya. Bagaimana waktu kita mendapati misalnya ada sebuah keluarga yang baik, kemudian mempunyai anak yang lahir cacat misalnya, ya autis, ya pergumulan-pergumulan yang kemudian memang harus dijawab, ya, dan dijawabnya adalah berkaitan dengan apa yang kita yakini, kan gitu. Ya contoh saja misalnya hari ini, ya pergumulan tentang Gubernur Jawa Barat ya Pak Ridwan Kamil, ya anaknya yang laki-laki belum ditemukan tapi mereka sudah deklarasi bahwa anaknya wafat. Ya. Nah, bagaimana di tengah-tengah semua pergumulan kehidupan yang seperti ini, keyakinan kita itu memberikan sebuah jawaban. Jadi iman itu bukan hanya sekedar apa yang kita yakini benar, tapi harus relevan. Relevan artinya adalah dia memberikan sebuah kontribusi jawaban terhadap pergumulan kita. Ya, dan inilah nanti yang akan saya angkat di dalam webinar malam hari ini terkait dengan keyakinan kita dan pergumulan umat manusia, yaitu penderitaan. Yang kedua adalah apologetika juga menggerakkan penginjilan. Sebenarnya ini sebuah asumsi logika berpikir yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Ya. Ya, ini adalah sebuah dampak dari apa yang kita alami dan kita rasakan. Manusia diciptakan dengan sebuah gambaran bahwa ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang baik yang dia miliki, yang dia bisa, dia pasti akan membagikan hal itu kepada yang lainnya. Ya. Nah, ini bagian yang sederhana sebenarnya waktu kita berbicara tentang kebenaran, dan kebenaran itu mengubahkan hidup kita, memberikan kontribusi, memberikan sebuah pengharapan yang nggak mungkin kalau kita nggak bicara itu kepada orang lain sebenarnya, kan. Itu sesederhana itu. Maka penginjilan itu bukan cuma sekedar membagikan informasi, ya, tapi mendampingi seseorang bertumbuh bersama di dalam transformasi kehidupan. Maka discipleship itu tidak mungkin bisa terjadi kalau kita seorang murid, teman-teman. Ya, kalau kita seorang murid, maka kita memahami bahwa diri kita orang yang belajar, dan orang yang belajar ini terkait bukan siapa yang lebih bisa, siapa yang lebih berpengalaman, tetapi siapa yang pertama hidup di dalam Kristus dan mengalami pertumbuhan. Maka salah satu konteks dalam pemuridan adalah merengkuh kerapuhan, ya, memahami diri berdosa, ya, memahami diri sebagai orang yang tidak mampu, ya, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Kristus. Maka Injil Kristus itu menjadi sebuah jawaban, ya, sebuah jawaban. Waktu kita sadar kita bukan orang yang baik, dibandingkan dengan orang lain kita mungkin tidak baik, tapi Tuhan tetap memilih kita, dan itu membuat kita memahami apa itu kasih karunia atau anugerah Tuhan. Nah, dari sinilah sebenarnya membuat kita sadar bahwa tidak mungkin, ya, kita bisa memberitakan Injil tanpa lebih dahulu menghidupi Injil. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dalam bagian inilah kita sebenarnya mempunyai sebuah gambaran yang kenapa tema tentang kenapa saya Kristen ini penting. Ya. Kenapa saya Kristen ini akan memberikan sebuah dorongan harusnya orang itu memberitakan Injil. Tapi kalau ada orang yang memahami kekristenan itu bukan berdasarkan tadi 3 hal tentang kebenaran, ya korespondensinya dia juga tidak mendapatkan sumber informasi yang tepat, ya, dia juga tidak menemukan sebuah jawaban terhadap relevansi kehidupannya, maka orang ini akan diam saja di tempat gitu loh. Ya, ketika ada orang lain yang membutuhkan Kristus, dia tidak akan melakukan hal apapun. Kenapa? Karena yang dia yakini itu sebenarnya bukan sebuah keyakinan yang utuh. Ya. Tapi orang yang punya keyakinan yang utuh tentang apa dia menjadi Kristen, di tengah-tengah semua informasi yang ada, semua perbedaan-perbedaan agama, keyakinan yang ada, dan dia menemukan bahwa ada sebuah keunikan, ya, ada sebuah hal yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, dan ini memberikan sebuah jawaban terhadap kognitif kita, dan itu mendorong hati kita. Nah, ini kan penting, ya. Morgan, salah seorang apologetis, itu pernah memberikan sebuah gambaran bagaimana kita memikirkan tentang hal-hal yang sifatnya itu hati, jiwa, dan pikiran. Ya. Dan dia memberikan gambaran sebagai contoh adalah seperti es.
Ya, secara esensi dia adalah bentuk air, dia liquid, dia adalah air. Tapi pada waktu dia itu frozen, dia itu menjadi es batu. Ya, tapi esensinya tetap sama. Nah, J.P. Morgan mengatakan hati, pikiran, jiwa itu hal yang imateri di dalam kehidupan manusia. Ya, kita nggak ngomong dikotomi apa trikotomi, tapi yang penting adalah pada waktu kita ngomong tentang merubah akal budi, renewing your mind, itu seharusnya terkait erat dengan bagaimana sikap hati. Ya. Orang yang memahami tentang kebenaran itu digerakkan oleh sebuah kehendak. Ingat ya pada waktu pertemuan yang pertama ya, iman itu terkait dengan apa yang kita tahu, apa yang kita setujui, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan. Makanya fidukia itu ya, fide itu adalah sebuah dorongan, sebuah kehendak. Salah satu dari 3 pilar ini tidak ada, kita akan jatuh kepada penyakit-penyakit orang-orang beragama. Contoh, kita tidak tahu, tapi kita percaya. Jadi apa? Jadi fanatik. Nggak mau diskusi, pokoknya Yesus ya, fanatik jadinya. Orang yang tahu tapi tidak punya sebuah perubahan perilaku, jadinya apa? Ya. Jadinya fans. Ya. Jadinya farisi. Itu pengetahuannya penuh, tetapi tingkah lakunya nggak ada. Ya. Atau mungkin bagian yang ketiga, cuma menjadi orang yang baik tanpa sebuah pengenalan yang jelas. Ya. Artinya jadinya apa? Jadi hukum norma dunia saja. Akhirnya berpikirnya adalah selama orang itu baik, maka orang itu punya keyakinan yang benar. Kan belum tentu. Betul nggak sih? Ya. Orang yang punya perilaku yang baik itu belum tentu didorong dengan sebuah keyakinan yang benar, motivasi yang benar. Maka motivasi oleh apa? Oleh pengetahuan, ya, oleh doktrin. Makanya belajar doktrin untuk apa? Menjaga motivasi. Ya. Walaupun kehendak kita bisa melakukan baik, tapi kalau tidak didorong dengan motivasi yang benar, maka semuanya tidak akan ada artinya apa-apa. Makanya buah roh ya, kalau kita bicara tentang buah roh. Kan kadang-kadang ada yang mempertanyakan, kalau kita ngomong tentang kelemah lembutan, kita ngomong tentang kesabaran, pertanyaannya adalah apakah orang yang tidak mengenal Yesus bisa melakukan kesabaran dan kelemah lembutan? Ganas, orang-orang Buddhis mungkin jauh lebih baik, lebih sabar gitu loh, ya, lebih ciamik hidupnya gitu loh. Tapi kalau ditanya tentang apa yang dilakukan sebuah bentuk kebenaran, kan kita nggak bisa ngomong tentang kebaikan dinilai dengan apa yang kelihatan, nggak bisa gitu loh. Ada hal yang tidak kelihatan. Ya, ya saya kasih contoh yang pertemuan pertama kan, seorang anak yang punya 3 permen kan, ya, dia memberi 1 permen kepada seseorang. Lalu waktu ditanya kenapa kamu memberi permen tersebut, dia bilang saya nggak suka permen ini, saya mau buang, tapi ada orang yang minta-minta saya kasih. Ya, tanpa sadar dia mengasosiasikan orang tersebut dengan tempat sampah. Ya, itu kan dorongan di dalam hati yang tidak nampak, motivasi. Dan kalau terkait dengan apa yang kita lakukan dalam gereja, tidak akan pernah lepas dari itu. Namanya inevitable, tak terelakkan. Kenapa kita datang di dalam sebuah pelayanan? Ada banyak pertanyaan di dalam hati kita yang kita harus jawab gitu loh. Ya, beberapa orang hadir dalam sebuah rapat. Sebenarnya gue nggak suka sih ikut rapat karena gue majelis. Karena gue harus hadir. Ya. Kenapa kita datang dalam sebuah gereja, lalu kita datang lebih awal? Kan jadi pertanyaan juga ya, apakah sungguh-sungguh karena kita ingin mencari Tuhan? Ya to be honest gitu loh, kita waktu motivasi kita didorong oleh kepentingan-kepentingan yang lain, yang seringkali membuat kita tuh menyimpang. Ya, makanya Martin Luther mengatakan, preach the gospel into your life. Ya, khotbahkanlah Injil kepada dirimu. Kapan? Setiap jam, setiap hari. Kenapa? Karena kita suka lupa. Kita seringkali itu punya sebuah kecenderungan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak hati lebih dahulu. Ya. Dari sini teman-teman sebenarnya kita bisa mendapatkan beberapa hal yang mungkin kita bisa pelajari bersama, yaitu tentang asal-usul agama. Nah, Alkitab sebenarnya memberikan sebuah gambaran bahwa usaha manusia untuk itu digambarkan dengan sebuah agama. Kejadian pasal 1 ayat 26. Tentu saja ini bukan hal yang asing buat kita ya. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan nefes. Manusia hidup. Berarti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan di dalam hidup manusia. Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, keterpisahan dengan Tuhan Allah itu manusia tidak harus mencari hal-hal yang ilahi, mencari Tuhan. Maka usaha manusia untuk mencari Allah itu
agama. Yang kedua adalah berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Roma pasal 2, 21-24 mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun mencari Tuhan. Bahkan waktu kita ngomong Roma pasal 2, 21-24 bercerita tentang apa? Orang Yahudi kan, orang Yahudi yang punya hukum Taurat. Ya, engkau berkata jangan membunuh, engkau membunuh. Engkau berkata jangan berzina, engkau berzina. Ya, apakah mereka berarti tidak tahu apa yang benar? Tahu apa yang benar. Cuma masalahnya adalah mereka tidak mampu melakukan apa yang benar. Ya. Ini salah satu teman-teman yang saya ketika saya lahir dalam keluarga Kristen. Saya bukannya tidak tahu bahwa nonton film porno itu tidak baik. Ya, saya tahu. Ya, waktu pertama melakukan hal tersebut karena diajak teman, rasa takut dalam hati, tuntutan dalam diri itu muncul. Ya. Tapi setelah terus dilakukan, hati nurani jadi mandul. Dia mengatakan ada pembenaran, semua orang juga begitu kok. Masa sih ada anak muda yang nggak nonton begitu? Tapi selalu dosa itu melahirkan dosa yang lain, kan begitu ya. Dan apa yang terjadi setelah nonton, ingin melakukan dan terus melakukan, akhirnya jatuh di dalam sebuah kecanduan dengan film porno, dengan hubungan seks yang tidak benar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya menikmati hal tersebut? Dalam bagian tertentu, yes. Tapi setelah melakukannya, tidak bisa dipungkiri gitu loh. Saya merasa tertuduh, saya merasa nggak nyaman, saya merasa mengecewakan orang tua saya. Ada perasaan itu, ada. Apakah saya waktu itu dosa? Nggak ngerti itu dosa. Tapi saya tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya mampu melepaskan diri terhadap ikatan tersebut? Jadi jawabannya tidak mampu. Ya, jadi buat teman-teman hari ini yang bergabung di sini ya, saya bergumul dengan misalnya kecanduan games, kecanduan apa. Ingat Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Remain in me, tetap sama aku. Itu yang tadi saya bilang, yang di awal remote itu ya. Tidak cukup hanya sekedar kita tahu kita ini ada di dalam Tuhan. Tapi waktu kita tahu kita di dalam Tuhan itu, kita berdampak nggak? Kita dapat kontribusi nggak? Kita mendapatkan kekuatan nggak? Kita mendapatkan penghiburan nggak? Kita mendapatkan kuasa nggak? Ya. Yang dikatakan di dalam Alkitab adalah yang kehendaknya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, yang membebaskan kita. Nah, harusnya itulah yang menjadi sebuah jawaban. Makanya teman-teman sekalian, waktu kita bicara tentang kenapa saya jadi orang Kristen, ini bukan cuma sekedar apa yang kita pahami dengan knowledge kita. Yang ketiga, apakah agama menjadi Allah, teman-teman sekalian? Di beberapa ayat ini, nanti kalau teman-teman membaca, orang yang semakin punya agama, semakin mudah mencari sebuah kebenaran pembenaran demi untuk keuntungan dirinya sendiri. Ya, makanya ada sebuah paradoks ya, bukan paradoks sih sebenarnya ya, tagline ya. Ada orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Ya, kalau dalam konteks bahasa orang Kristen adalah Christianity without Christ, tanpa Kristus. Ya. Nah, pada waktu kita mengatakan kekristenan tanpa yang sama, kita membangun sebuah pengertian yang baru, Roma pasal 10 tadi, yaitu tentang siapa Yesus. Gambaran-gambaran yang tanpa sadar itu mengerucut ya di dalam kehidupan kita, dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Pada saat yang sama kita ditanya, nah pertanyaan yang paling sederhana yaitu apakah kita perlu melakukan perbuatan baik selain percaya kepada Yesus? Berapa banyak orang Kristen mengatakan iya perlu ya, dan kebenaran-kebenaran tersebut menghujat pengorbanan Kristus. Betul nggak? Ya, Luther pada waktu itu ngomong begitu kan. Ada orang yang mengatakan kalau ada di dalam hatinya, pikirannya terbersit bahwa dia perlu menambahkan kebaikan terhadap pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia adalah seorang bidat.